Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, pelajaran fikih kita untuk hari ini yakni bab al-adwiyah, yakni obat ya. Ini pengobatan gitu. Ini kaitannya dengan apa? Ya, pengobatan yang halal dan ada juga kan obat-obat yang haram ya. Dikatakan di situ at-tadawa masyru'un fil Islam wa huwa min fi'lil asbabil ma'muri biha. Jadi berobat itu disyariatkan di dalam Islam dan dia termasuk apa? Yakni fi'lil asbab, melakukan sebab yang sebab itu diperintahkan. Kemudian juga wa tadawa la yunafi tawakkula 'ala Allah. Berobat itu tidak menafikan atau tidak meniadakan atau tidak menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang sakit kemudian dia mengatakan saya tak bertawakal kepada Allah, kesembuhan kan dari Allah, sudah tinggal serahkan kepada Allah. Ini boleh. Kemudian kalau ada orang sakit dia kemudian apa? Berobat mencari kesembuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Ini juga boleh. Orang yang ini bukan berarti dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dia apa? Menyerahkan kesembuhan itu hanya kepada Allah. Maka dia pada dasarnya tetap bertawakal. Bukan berarti kalau dia berobat kemudian tidak disebut bertawakal. Oleh karena itu sekali lagi berobat itu tidak menafikan tawakal, tidak meniadakan tawakal ya kepada Allah. Tentunya apa? Liman i'taqada anna sababa nafi'un bi idznillah wa taqdiruhu. Tentunya bagi mereka yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwasanya apa? Sebab, misalnya di sini berobat kan itu termasuk sebab, itu bisa bermanfaat dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ini obat ini bisa menyembuhkan ya. Itu karena apa? Izin Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berkeyakinan demikian bahwa obat ini hanya sebagai sebab dan nanti kesembuhan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menyerahkan kesembuhan kepada Allah, dia tetap dikatakan bertawakal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali apa? Allah juga menurunkan obat. Ya, kalau orang sakit ya, maka apa? Karena Allah menurunkan obat, kita disuruh mencari obat itu ya. Sehingga kita diperintahkan untuk berobat. Kemudian waja'al a'rabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Telah datang seorang Arab, seorang Badui ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita ini harus berobat? Apakah kita ini berobat? Faqala tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'alahu dawaan ghaira da'in wahidin al-haramu. Maka Rasulullah mengatakan, berobatlah kalian ya. Berobatlah kalian, sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali apa? Juga menurunkan obat. Kecuali penyakit satu, yakni apa? Haram, sudah tua ya. Usia tua sudah enggak ada obatnya lagi untuk menjadi muda ya. Jadi nas-nas itu memerintahkan kita, Nabi mengatakan tadawau, berobatlah ya.
Berarti kita diperintahkan berobat. Imma perintah itu kan dalam Islam bisa wajib dan bisa sunnah kan gitu. Nabi memerintahkan kita tadawau, berobatlah kalian. Maka berobat termasuk perkara yang disyariatkan karena apa? Nabi memerintahkan. Fadawa'u ma'murun bihi fil Islam walakin bid-dawabit taliyah. Jadi berobat itu diperintahkan dalam Islam, tetapi apa? Dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ayat taqida an-nasafi huwallah. Yang pertama, ini mendasar bahwa ia yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obat, Sang penyembuh itu Allah, bukan obat. Wa anna athara hadzal dawa innama huwa bitakdirillah. Bahwa obat ini berefek, bisa menyembuhkan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa mad dawa'u illa sababun minal asbab. Dan tidaklah berobat itu kecuali hanya satu sebab dari sekian banyak sebab. Sebab kesembuhan kan banyak. Nah, di antaranya ini dengan berobat. Di antaranya nanti berdoa. Di antaranya mungkin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat ini hanya salah satu sebab dari sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Jadi yang pertama itu Yang kedua, alla yatarattaba 'alal mu'alajati kashfa 'aurati au nadhur ilaiha. Illa 'inda ad-darurah awil hajatil mulihah. Yang kedua, ketika melakukan pengobatan itu tidak membuka aurat atau melihat aurat. Jadi ketika melakukan pengobatan itu tidak melihat aurat ataupun membuka aurat. Kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa atau memang kan penyakitnya adalah hal-hal yang memang dekat atau di aurat itu beda lagi, itu namanya darurat, memang ada hajat, maka kalau ada hajat dibolehkan. Tapi kalau enggak ada kalau misalnya di pundak cukup pundak aja yang diobati kan begitu. Kemudian yang ketiga, alla yakuna ad-dawa'u muharraman aw mustakhrajan min muharramin aw fi maddatu muharramatun. Jadi hendaklah obat itu yang diharamkan. Jadi tidaklah obat itu diharamkan. Obat itu hendaklah tidak diharamkan atau tidak dihasilkan dari yang diharamkan, atau dalam obat itu ada unsur-unsur yang haram. Lianna Allah lam yaj'al shifaana fima harama alaina wa fima hurima alaina. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kita atau obat kita itu pada apa-apa yang diharamkan kepada kita. Jadi itu saya ulangi, berobat disyariatkan harus 3 prinsip ini. 1, yakin bahwasanya as-safi yang memberi kesembuhan adalah Allah, bukan obat. Obat itu bekerja hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak kemudian dengan berobat itu misalnya melakukan hal yang diharamkan, misalnya membuka aurat ataupun melihat aurat, kecuali kalau darurat. Kemudian berobat itu tidak dengan yang haram, atau ada unsur haram atau tercampur dengan haram, atau dihasilkan dari barang yang haram. Jadi itu prinsip-prinsip atau dawabit di dalam Islam ketika berobat. Kemudian bab berikutnya at-tadawa bil muharram, berobat dengan yang diharamkan.
At-tadawa yang pertama ya, at-tadawa bil muharramati la yajuz. Berobat dengan yang diharamkan tidak boleh. Tadi sudah dikatakan ya, tidak boleh. Katadawa bil khamri wa ghairi minal muskirat awil mukhdirat. Ya. Yani seperti apa, berobat dengan khamr ataupun apa? Ya barang-barang atau hal-hal yang memabukkan ataupun narkotika ya. Qala sallallahu alaihi wasallam anil khamri innahu laisa bidawa'in walakinahu daun. Khamr itu bukan obat, tapi dia adalah apa? Penyakit. Yang kedua yang harus diperhatikan, idza tawaqqafa tarkibu ba'dil adwiyah ala khalatati binisbati minal kahul aw syai'in muskirin falahu halatani. Nah, jika dalam komposisi obat ya, dalam komposisi obat itu ada yang tercampur misalnya dengan alkohol misalnya ya, ataupun sesuatu yang memabukkan misalnya ya, tercampur ya dengan kadar yang sedikit misalnya, pokoknya tercampur ada alkohol ataupun khamr ataupun perkara yang lainnya, maka di sana ada dua keadaan ya. Yang pertama, al halatul ula an takuna kamiyatul muskir wa nahwihi kabira tasir ila qadril muskar minhu. Jadi keadaan yang pertama, jika prosentase komposisi barang yang diharamkan itu, misalnya persentase khamrnya atau alkoholnya itu ila tasir ila qadril muskir, sampai menyebabkan mabuk ya. Jadi kadarnya itu sudah kadar yang banyak sehingga menyebabkan sampai kepada mabuk ya. Maka dalam keadaan yang semacam ini, obat yang tercampur yang semacam inilah yuhramud dawa al makhlud bihadal muskir. Haram berobat dengan yang dicampur dengan muskir atau yang memabukkan ini ya, ataupun yang lainnya. Jadi itu ya, kalau komposisinya itu besar ya, yang haram sehingga sampai memabukkan, maka haram. Kemudian yang kedua, antakuna nisbatu qalilah la tasilu ay hadil iskar ya. Wa idza muzija bidawa dhahaba atharuhu. Keadaan yang kedua, bahwa kadar yang haram itu sedikit ya, yang tidak sampai menjadikan mabuk ya, atau kalau sudah bercampur dengan obat hilang pengaruhnya ya, misalnya hilang menjadi tidak memabukkan lagi ya. Dan waqalal mukhtasun, orang-orang yang memang ahli itu, orang-orang spesialis, orang-orang yang memang berkompeten ya dalam masalah obat itu, mengatakan innahu la budda minhu ma'a hadzal dawa, bahwa obat ini harus dicampur dengan yang haram itu ya. Memang harus gitu ya. Kalau enggak bisa, misalnya gitu ya. Mukhtasun yakni para spesialis atau para ahli farmasi tentunya ya, mengatakan demikian, memang obat itu harus dicampur dengan yang misalnya alkohol misalnya ya. Dan walam yujad duna ghairuhu walam yujad dawa ghairihi ghairuhu ya yakum maqamahu, dan tidak ada obat yang memang selain itu, obatnya cuma itu tok, enggak ada yang lainnya ya. Dan tidak ada yang mengganti kedudukan obat itu, maka fa innahu yubahu, maka boleh wa yajuzu tadawa bihi, boleh berobat dengannya ya. Itu kalau ada unsur campuran ya, dalam obat ada unsur campuran yang diharamkan, yang campurannya itu sedikit, tidak sampai kepada kadar memabukkan, maka dibolehkan ya. Kemudian yang berikutnya at-tadawa binaqlid dam, yang berobat dengan transfusi darah ya. Damul insan najasun yahrumu tanawulu minat tariqil fami, yang difahami bahwa darah manusia adalah najis, haram makan melalui mulut ya. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir ya.
Diharamkan atas kalian bangkai, darah. Nah, bangkai dan darah dan juga daging babi. Dari darah itu haram. Jadi kalau dimakan, diminum enggak boleh, ya, haram. Amma naqludda min sahihin ilal maridin wa haqnuhu bihi an tariqil urud fayajuzu bi sartaini. Adapun transfusi darah, ya, dari orang yang sakit kepada orang yang dari orang yang sehat kepada orang yang sakit, ya, dengan melalui apa? Pembuluh, ya. Maka boleh dengan dua syarat. Yang pertama, alla yatadarraru min suhbi min hudam, ya. Jadi alla yatadarraru man suhiba min hudam, tidak memadaratkan kepada yang memberi, ya. Jadi yang diambil darahnya itu enggak membahayakan orang itu, ya. Misalnya diambil darah kan jadi dia mungkin pingsan atau mungkin jadi bisa mati dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi maka enggak boleh. Ayakunal marid mutaran ila naqlid dam ilaih. Yang kedua, bahwasanya apa? Memang orang sakit itu sangat butuh. Misalnya apa? Dia operasi dan sebagainya yang memang butuhkan, yang dia mengeluarkan banyak darah harus butuh ganti, ya. Harus ditransfusi. Maka itu tentunya yang menentukan adalah dokter bahwa ini butuh, itulah dokter, bukan sembarang orang, ya. Nah, kalau memenuhi itu maka boleh, ya, transfusi darah, ya. Qauluhu faman ittara ghaira baghi wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, tidak ingin juga tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Nah, berupa juga begitu, ya. Transfusi darah juga begitu. Asalnya darah itu najis, ya. Cuman dalam keadaan tertentu maka dibolehkan. Bismillah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.